Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas Mostek 36, akan mempresentasikan hasil dari analisa kami terkait proposal PKMGT. Berikut adalah anggota tim kami. Yang pertama ada Berlian dari Sistem Informasi, kemudian Audrey dari Aktuaria, dan Yulfa dari Desain Interior. Di sini kami membahas proposal yang di dalamnya membahas terkait illegal fishing. Kemudian kami akan menganalisa dari analisa root cause-nya, kemudian gambaran solusinya, lalu analisa ketepatan solusinya. Untuk pendahuluan yang pertama, Indonesia merupakan negara maritim, di mana hampir 70% perairan Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah, sehingga banyak penangkapan ikan yang menjadi salah satu isu penting karena mengancam keamanan maritim Indonesia. Baik, selanjutnya ada analisis root cause, di mana analisis root cause ini dibentuk dalam bentuk bagan. Bagaimana seperti yang dilihat, bagian pada bagian atas adalah merupakan sebab dan bagian-bagian bawah merupakan akibat. Nah, hasil analisis dari proposal yang telah diberikan didapatkan root cause atau akar masalah, yaitu penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing oleh pihak asing yang akan mengancam keamanan maritim Indonesia khususnya pada Laut Natuna. Nah, dari root cause atau akar permasalahan ini akan diperoleh sebab dan akibat. Yang pertama adalah motif ekonomi. Motif ekonomi ini merupakan sebab yang paling berpengaruh terhadap akar permasalahan karena akan mengakibatkan defisit keuangan negara. Selanjutnya ada kebutuhan ikan di dunia ini meningkat. Karena kebutuhan ikan di dunia ini hampir over demand, sehingga mengakibatkan membahayakan kelestarian ikan dan lingkungan hidup di laut. Selanjutnya ada kontrak pemerintahan yang lemah dan penegakan hukum yang tidak tepat sasaran, yang akan mengakibatkan wilayah laut Indonesia menjadi sasaran negara-negara asing untuk melakukan illegal fishing. Lalu, karena Indonesia yang wilayah lautnya melebihi daratan, maka cukup bergantung pada sektor perikanan, yang akan mengakibatkan banyak kerugian masyarakat yang diterima, khususnya nelayan dan pemerintahan. Dan terakhir adalah sumber daya perikanan di perairan Natuna Utara mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun, yang mengakibatkan adanya penangkapan ikan secara ilegal dengan kuantitas ikan yang dicuri sekitar 1,6 juta ton per tahun. Selanjutnya adalah gambaran solusi Marine Autonomous Security System untuk membantu proses negosiasi tanpa campur tangan manusia berupa kapal patroli yang dinamai Adista. Kapal patroli Adista merupakan kapal tanpa awak, unmanned ship yang dilengkapi dengan AI, Artificial Intelligence, yang dapat bekerja secara mandiri. Adista dilengkapi dengan IoT, Cloud Big Data, Mobile Security ditambah AI. Dengan begitu, Adista dapat diakses melalui web khusus serta dibekali dengan kemampuan untuk menyimpan data yang banyak yang nantinya digunakan Adista untuk melakukan decision making. Adista dilindungi dengan keamanan cyber untuk mengurangi terjadinya kebocoran informasi, pemalsuan data, serta enkripsi dari pihak asing yang mengintervensi. Sistem kerja Adista diawali dengan pendeteksian kapal asing yang memasuki wilayah WTP NRI 17. Lalu Adista akan menuju ke lokasi keberadaan kapal asing tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah tiba di lokasi target, Adista akan mendeteksi objek yang kemudian ditampilkan ke pihak Indonesia berupa video hologram 3 dimensi secara real time dengan kualitas video 360 frame per detik untuk melakukan negosiasi kepada kapal asing tersebut. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, Adista akan mengirimkan sinyal ke Badan Keamanan Laut atau Bakamla untuk mengirimkan kapal patroli agar segera dilakukan proses tindak lanjut. Bukti yang telah tertangkap oleh fasilitas rekam dari Adista mampu menjadi landasan hukum bagi pihak Indonesia untuk mengusir pihak-pihak yang ingin melakukan tindak illegal fishing. Baik, selanjutnya adalah analisa ketepatan solusi. Menurut kami, solusi yang ditawarkan sudah sesuai terkait problem yang diangkat, antara lain menawarkan inovasi Marine Autonomous Security System untuk membantu proses negosiasi tanpa adanya campur tangan manusia, sehingga lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, Adista atau kapal berteknologi tanpa awak ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu ada teknologi ICBMS untuk melakukan navigasi dan pengawasan laut tanpa adanya campur tangan manusia. Kemudian ada holographic display system and projector untuk menampilkan pengalaman negosiasi yang real time dari pihak bertanggung jawab dalam keamanan laut Indonesia dengan pelaku illegal fishing. Kemudian yang ketiga, ada alur patroli Marine Autonomous Security System digunakan untuk mendeteksi kapal asing yang masuk
ke wilayah NKRI dengan menggunakan sistem radar. Kemudian yang terakhir, Adista dapat membantu mengatasi tingginya angka illegal fishing di Indonesia secara efisien dan efektif tanpa memerlukan tenaga dan biaya yang besar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.